Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Injang beserta keluarga, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah, dan juga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salisu, pasal yang ketiga, bi fadli sholatul mar'ati, itu menjelaskan di dalam keutamaannya sholatnya seorang perempuan, bi baitiha, di rumahnya, wa annahu, sesungguhnya sholatnya perempuan di rumah, afdolu, itu lebih utama, min sholatiha, dibandingkan sholatnya itu perempuan bil masjid, di dalam masjid, maksudnya Masjid Nabawi, ma'an Nabi, beserta kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini pasal menjelaskan tentang lebih utamanya, maksudnya bukan nggak boleh, lebih utamanya sholatnya seorang perempuan di rumah. Itu ternyata seorang perempuan sholat di rumah lebih afdol dibandingkan sholatnya itu seorang perempuan di masjid bersama Nabi. Imamnya Nabi, bukan imam-imam model kita, Nabi imam. Itu perempuan lebih afdol sholatnya di rumah. Dan saya lihat ini yang diamalkan oleh para kiai, yang mondok pindah-pindah begitu para kiai. Dan ini yang diamalkan oleh para habaib, begitu ya para habaib. Ruya diriwayatkan an imra'atin, dari seorang perempuan, Humaydi As-Sa'idi, yaitu Humaydi As-Sa'idi, nisbatun, dinisbahkan ila Bani Sa'idah, kepada kabilah Bani Sa'idah. Kaumun Bani Sa'idah itu adalah kaum minal Khadraji, daripada kabilah Khazraj. Jadi ada seorang perempuan namanya Humaydi As-Sa'idi. Kemudian itu perempuan, anna, sesungguhnya perempuan, jaat, datang itu perempuan, ilan Nabi, kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan datang kepada kanjeng Nabi, pakolat, maka berkata itu perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku uhibu, aku cinta, aku senang, as-sholata, melaksanakan sholat, maka bersamamu. Ya Rasulullah, kata perempuan sahabiah, sahabat sahabiah. Ini perempuan berkata kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku ini senang sholat sama kau. Tentulah sholat sama Nabi, ya kan, suaranya pasti nikmat, apanya udah paling unggul, cuma nikmat deh. Aku nih senang sholat sama kanjeng Nabi. Maka dijawab kanjeng Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, alimtu, aku tahu, kata kanjeng Nabi, annaki tuhibbina, sesungguhnya engkau tuhibbina, engkau senang, as-sholata, melaksanakan sholat, ma'i, bersamaku. Aku tahu, kata kanjeng Nabi, engkau senang melaksanakan sholat bersamaku. Tetapi wa sholatuki, adapun sholat kamu perempuan, fi baitiki, di rumahmu, maudhi baitiki, yaitu tempat yang ada di rumahmu, alladzi tata'amina, alladzi tanamina, yang kamu tidur, fihi, yaitu di rumah, khairun, lebih baik,
min sholatiki dibandingkan kamu sholat fi hujratiki di kamarmu. Lafaz hujrah bi dhammil ha dengan dibaca domahnya ha. Wa huwa adapun hujrah kullu mawdi'in yaitu setiap tempat. Hujiro yang ditembok atau dibangun alaihi itu mawdi' bil hijarati dengan batu. Wa sholatuki dan sholatmu perempuan fi hujratiki di kamar kamu khairun itu lebih baik min sholatiki dibandingkan sholatmu bidariki di rumahmu. Jadi sholat di rumah maksudnya bukan kamar, mungkin di ruangan tengah, mungkin di ruangan mana. Wa sholatuki adapun sholat kamu bidariki di rumahmu walaupun bukan kamar, di rumah khairun itu lebih baik, lebih utama min sholatiki dibandingkan sholat kamu di masjid di masjidku. Masjidku ini berarti masjid Nabawi. Jadi begitu bagi perempuan terutama yang masih muda-muda. Ini kata ulama ini biasa kalau yang udah tua-tua nggak apa-apa, nenek-nenek gitu ya. Kalau yang masih muda-muda enggak. Jadi ada seorang perempuan Sahabiyah datang kepada Kanjeng Nabi. Dia bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku nih seneng sholat sama engkau. Dia ngomong begitu, aku nih seneng sholat sama engkau. Kata Kanjeng Nabi, aku tahu engkau seneng sholat bersama. Nabi tahu, mesti orang nih seneng diimamin sama Kanjeng Nabi. Siapa yang gak mau? Kemudian kata Kanjeng Nabi ini, sholat kamu di rumahmu, maksudnya sholat kamu di kamarmu itu tempat tidur, kamar tempat tidur itu lebih baik daripada sholat di kamar bukan tempat tidur. Jadi sholat di kamar tempat tidur. Karena Nabi ini dulu kalau malam sholat qiyamul di kamarnya. Kalau kita kan suka ada musola di rumah ya, mesti ada musola. Itu lebih afdol bagi perempuan sholat di kamarnya. Tapi bersih kamarnya tentunya ya, bersih terhindar dari najis. Dan sholatnya seorang perempuan di kamar, tapi bukan kamar tidur ya, kamar bukan kamar tidur. Itu lebih afdol, lebih baik daripada sholat di rumah, mungkin di tengah rumah. Di kamar lebih afdol daripada di tengah rumah. Di kamar tidur lebih afdol daripada di kamar yang selain kamar tidur. Karena tentu kamar tidur ini lebih privasi biasanya. Kadang-kadang mungkin kalau kamar tidur dia nih nggak boleh orang lain masuk, kecuali orang-orang tertentu doang, ya kan? Dan kemudian sholat kamu di kamar yang bukan tempat tidur itu lebih baik daripada sholat kamu di rumah. Kemudian sholat kamu di rumah lebih baik daripada sholat kamu di masjidku, kata Nabi, yaitu di Masjid Nabawi. Karena memang lain, semakin tersembunyi semakin lebih aman, perempuan lebih afdal. Tetapi ini supaya jangan salah paham, memang nggak ada larangan perempuan ke masjid, nggak ada. Nabi pernah bersabda, jangan kamu larang perempuan ke masjid. Kita ini bahasanya adalah afdol ya, bahasanya nggak pernah kita mengatakan melarang ke masjid, nggak. Nabi katakan jangan larang perempuan ke masjid, tapi ini kita bahasanya lebih afdol gitu. Jadi perempuan nih yang masih muda lebih afdol di rumah, kecuali kata dia juga kalau udah nenek-nenek nggak apa-apa. Yang kalau dipandang nih sama orang ini sampai bersin gitu, tidak nggak apa-apa masjid aja. Ya kan beda, baunya pun minyak apa tuh? Minyak telon, minyak apa itu? Iya, plasker ya. Nah, kenapa perempuan itu lebih afdol sholat di rumah dibandingkan di Masjid Nabawi? Apalagi Masjid Mu'alimin, ya kan? Iya loh, apalagi Masjid Mu'alimin, apalagi Baitur Rahman, nggak ada apa-apa. Orang sholat 2 rakaat di sini
apa 2 rakaat di Masjid Nabawi dengan di sini bedanya 1000 rakaat. Beda 1000 rakaat. Tapi bagi perempuan enggak, bagi perempuan maksudnya gitu. Lebih afdal gitu. Wa dzalika li talabi ziyadat sitri pihaknya. Kenapa kok perempuan itu lebih afdal sholat di rumah? Karena lebih tertutup, lebih aman daripada fitnah. Tuh, Islam sampai segitunya menjaga perempuan. Karena wanita itu di dalam Islam ini bagaikan ratu. Gitu. Jadi yang namanya ratu kan nggak boleh sembarangan keluyuran. Oh ini malam sendiri kemana dulu ya, bukan ratu namanya. Kalau keluyuran sendiri kemana-mana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li antu soliya, sungguh hendaknya sholat siapa almar'atu seorang perempuan fi baitiha di rumahnya, khairun itu lebih baiklah bagi itu perempuan, min antu soliya daripada sholat perempuan fi hujratiha. Maksudnya di kamar ini ya, di kamar fi baitiha, di kamar tempat tidurnya, khairun itu lebih baik fi hujratiha dibandingkan sholat di kamar yang bukan tempat tidurnya. Wala antu soliya, dan hendaknya itu perempuan sholat fi hujrati di kamarnya, kamar yang bukan tempat tidur, khairun itu lebih baiklah bagi perempuan min antu soliya, hendaknya sholat itu perempuan dari di rumahnya. Itu terus kamar tempat tidur lebih afdol dibandingkan kamar bukan tempat tidur. Kamar bukan tempat tidur lebih afdol dibandingkan di rumah, mungkin di ruangan apa tuh, ruang tamu gitu. Makanya dulu nih Kanjeng Nabi kamar tempat tidurnya pakai sholat guys, pakai sholat. Cuman memang saya pun zaman nenek saya nih, khasnya nenek saya ini kalau kepada anaknya kemudian harus punya musola di rumah nih gitu. Tapi kalau kita lihat riwayat ini, Nabi sholatnya di kamar tidur. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari kadang-kadang Siti Aisyah tidur, Nabi sholat di tempat tidur. Bagi perempuan lebih afdol. Ya tentunya mungkin tempat tidurnya juga bersih, terjaga daripada najis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul mar'ati, adapun sholatnya seorang perempuan fi baitiha di kamar tidurnya, afdolu, sama ini ya, lebih utama min sholatnya dibandingkan sholatnya perempuan fi hujratiha di kamar yang bukan tempat tidurnya. Wa sholatu, dan sholatnya itu perempuan fi mahda'iha di rumahnya, maksudnya di ruangan rumahnya, ay khojainatiha di ruangan rumahnya, allati pihak sobetia yang paling pojok, afdolu lebih utama min sholatnya dibandingkan sholatnya fi baiti di kamarnya, ay sholatuha fi kulli makan afdol. Bagi perempuan itu definisinya, sholat di tempat yang lebih samar, lebih tersembunyi itu lebih afdal. Jangan sampai pas sholat tamu datang buka lagi sholat kelihatan. Walaupun dalam rumah lebih afdal di tempat yang nggak kelihatan sama tamu. Dulu nih perempuan benar-benar nggak boleh dilihat sama yang bukan muhrim gitu, pakai hijab. Dulu saya ingat zaman dulu ini setiap rumah nih ada keraknya, ya. Dulu masih kerak. Padahal itu bukan masalah panas, itu menjaga gitu orang-orang tua dulu. Supaya anak perempuannya, anak gadisnya nggak gampang begini, ya kan. Kalau urusan panas sekarang jauh lebih panas. Urusan ngebul sekarang jauh lebih ngebul dibandingkan zaman dulu. Tapi terjaga. Nah itu memang ajaran Islam. Perempuan semakin terjaga, semakin lebih tersembunyi sholatnya, itu semakin
Kalau di kita kan enggak, apalagi zaman sekarang emang udah zamannya beda ya, zaman beda. Sekarang udah apa-apa perempuan, tahlilan perempuan udah banyak ya, marhabaan perempuan. Dulu nggak ada perempuan tahlilan, Pak Haji ya, nggak ada. Sekarang udah hampir perempuan, tinggal gali kuburan doang belum ada. Iya, dulu seingat saya nggak ada. Oh tahlilan sama perempuan belum ada. Laki-laki marhabaan pakai perempuan aja dulu nggak ada. Orang perempuan. Ya memang bukan nggak boleh, maksudnya nggak kurang pas gitu itu. Kurang pas. Lebih banyak ibu-ibunya mana deh. Wa qala an Ummi Salamah. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah. Ummi Salamah ini istrinya Kanjeng Nabi. Wa qala dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatul mar'ati, sholatnya seorang perempuan wahdaha, sendirian, sholat sendiri perempuan. Tabdulu itu mengungguli ala sholat di atas sholatnya perempuan fil jam'i, di dalam berjamaah masjid berjamaah. Yang jamaah itu campur apa? Jami rijal. Jamaahnya itu campur, ada laki-laki ada perempuan. Jadi bagi perempuan itu sholat sendiri di rumah pahalanya lebih gede, lebih afdol dibandingkan sholat berjamaah di masjid yang campur sama laki. Di sini nggak ada masjid yang khusus perempuan, saya belum lihat di sini. Kalau di daerah pondok ada masjid khusus perempuan, yang perempuan namanya perempuan. Kalau di sini nggak ada kayaknya. Ada berapa nih masjid khusus perempuan? Nggak ada kan? Nah itu. Jadi perempuan ini sholat di rumah sendiri lebih afdol dibandingkan sholat di masjid berjamaah yang masjid itu campur, ada laki-laki dan perempuan, kecuali masjid yang khusus perempuan. Makanya perempuan nggak usah bingung-bingung. Ya kalau kecuali kalau sama suaminya afdol. Tapi kalau ini udah nggak apa-apa, sholat sendiri aja. Emang afdolnya begitu. Saya mondok nih waktu di Kediri itu masjid. Saya belum pernah lihat istrinya kiai ke masjid ikut berjamaah, hatta sholat Idul Fitri enggak di rumah. Memang di sana begitu. Saya melihat begini cara pengamalannya gitu. Saya model pengamal ikut para kiai begitu. Enggak. Kalau begitu kan udah rame gitu. Tapi tentunya bukan berarti tadi nggak boleh, enggak. Ini masalah afdolnya. Bahkan lebih afdol 27 derajat. Maksudnya sholat perempuan di rumah sendiri dibandingkan dengan perempuan sholat berjamaah di masjid, yang di masjid itu campur ada laki ada perempuan. Itu lebih afdol di rumah sampai 27 derajat bagi perempuan yang muda. Kalau si nenek-nenek ya mesti afdol. Bagi perempuan yang muda itu lebih afdol di rumah sendiri. Makanya enak perempuan, nggak perlu repot-repot harus berjamaah ya, sendiri. Pahalanya gede. Hada mahmul asabah wa nahya. Kata ulama nih, hadis ini tadi perempuan sholat di rumah lebih afdol dibandingkan sholat berjamaah yang di masjid itu ada laki-laki dan perempuan. Ini hadis mahmul, ditanggungkan ala sabah untuk perempuan yang muda. Kata ulama begitu. Jadi hadis ini maksudnya kan bahasa hadis mah nggak disebut perempuan muda atau tua ya kan. Tapi kata ulama hadza mahmulun ala sabah. Ini maksudnya hadis, maksudnya untuk perempuan yang muda. Perempuan yang muda, yang cantik-cantik sholatnya dulu. Yang muda pun kalau misalkan orang lihat dia aja batuk misalkan orang masjid. An Ibnu Umar, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba sholatil mar'ati ilallah,
sesungguhnya lebih dicintainya sholatnya seorang perempuan ilallahi oleh Allah bi asadi makanin itu di dalam bangetnya tempat bi baitiha yang ada di rumahnya apanya dulmatan gelapnya. Maksudnya ini hadis juga sama sesungguhnya sholatnya seorang perempuan yang lebih dicintai oleh Allah. Berarti di yang lain pun boleh, cuman ini yang lebih dicintai oleh di tempat di rumah yang lebih aman, lebih terjaga, kayak kamar gitu. Semakin lebih terjaga semakin. Lu kadang-kadang kan begini di rumah itu kadang ada anak famili yang masuk ya, anak famili atau kadang ada tetangga yang udah akrab sama kita, tapi di tempat yang lebih terjaga lagi di dalam pun itu lebih aman. Itu sampai begitu. Makanya perempuan gak perlu repot-repot pengen sholat berjamaah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata sesungguhnya seorang perempuan tahruju keluar itu, innal mar'ata tahruju keluar itu perempuan min baitiha dari rumahnya wa ma biha dan tidak ada biha bersama itu perempuan apa ba'sun bahaya awalil hal waw itu untuk hal wa ma halai kalau jawaban awal halu adapun hal laisa biha doror keadaannya tidak bahaya kemudian payas tasrifuha maka mendekati kepada itu perempuan siapa asyaitonu setan yarfa'u mengangkat itu setan basorohu kepada pandangannya ilai kepada perempuan liyuqwiyaha untuk menyesatkannya payaqulu kemudian berkata setan la tatamarina janganlah kamu perempuan melewati biahadin kepada dengan biahadin berjumpa dengan seseorang illa a'jabtiki kecuali engkau senang kepada itu seseorang wa inna mar'ata dan sesungguhnya seorang perempuan latal basuh hendaknya memakai itu perempuan siapa kepada pakaiannya payaqulu maka berkata siapa ahluha keluarganya itu perempuan aina mau kemana turidina kamu apa aina kemana turidina kamu hendak pergi pataqulu maka berkata perempuan almaratu perempuan a'udu aku mau menengok maridon orang yang sakit au asyhadu atau aku mau menghadiri janazatan kepada jenazah au usolli atau aku mau sholat di masjid wa ma abad dan tidaklah beribadah siapa mar'atu perempuan roba kepada Tuhannya misla antabuda seperti hendaknya ibadah perempuan kepada Tuhannya fi baitiha di dalam rumahnya ay mahali iqamatiha atau di tempat tetapnya itu perempuan. Maksudnya begini, daun Nabi ini perempuan yang keluar dari rumahnya dan itu nggak ada bahaya, maksudnya keluar dari rumah pun tempatnya aman gitu ya, aman dari fitnah, aman, nggak ada bahaya. Itu maka setan akan mendekat kepada itu perempuan. Setan akan mendekat kepada perempuan dan setan akan membuka mata itu perempuan supaya perempuan itu menggoda orang yang dia temui. Karena ini senjata setan paling ampuh itu salah satunya adalah perempuan untuk menyesatkan itu. Maka setan berkata kepada perempuan, perempuan jangan kamu melewati seseorang
kecuali kamu nih seneng sama dia. Jadi akhirnya si perempuannya pun menggoda yang dia lewati, karena itu pengaruh setan. Kemudian sesungguhnya perempuan juga kalau pakai pakaian, maka keluarganya akan bertanya mau kemana, misalkan ya mau nengok orang sakit, mau menghadiri jenazah, mau sholat ke masjid, mau apa, itu kan ibadah semuanya. Nengok orang sakit ibadah ya, hadir jenazah ibadah ini. Tapi tidak ada ibadah bagi seorang perempuan yang lebih hebat dibandingkan ibadah di dalam rumahnya daripada pergi yang tadi. Karena itu dulu nih biasanya abstrak. Jadi yaitu emang setan nih menjadikan senjata yang paling ampuh adalah perempuan. Sampai Nabi pernah bersabda begini, tidak aku tinggalkan fitnah setelah aku wafat yang paling bahaya bagi laki-laki perempuan. Bagi perempuan adalah laki-laki. Jadi kalau orang nih dari fitnah itu dia selamat, insya Allah dari fitnah-fitnah yang lainnya enteng. Itu fitnah yang paling berat. Doanya Nabi, tidak aku tinggalkan fitnah yang paling berat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Makanya banyak laki-laki, wah udah pangkatnya udah tinggi, kedudukannya udah tinggi, oleh perempuan jatuh. Karena itu adalah ujian yang paling dasar. Bagi perempuan ya laki-laki sama. Kata ulama kalau dia berhasil melewati fitnah-fitnah itu, maka insya Allah fitnah yang lainnya enteng. Ini fitnah yang paling dasar. Dulu banyak nggak kiai, nggak tokoh, nggak apa, fitnah perempuan sangat Karena itu dijaga gitu. Jangan sampai ada kesempatan yang begitu. Islam menjaga jangan sampai terjadi. Sampai dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sesungguhnya pandangan itu adalah panah beracunnya setan. Bukan kita nih asalnya dari memandang lihat. Coba aja laki-laki lihat perempuan gitu. Itu panah beracun. Langsung nanti ingat gitu ya, ingat bayang-bayang, pikiran, pengen kenalan, pengen itu panah beracun. Lu yang namanya beracun itu susah. Terus ada lagi yang hadis Nabi, perempuan itu adalah jarinya setan. Makanya ini bukan perempuan ini jarinya setan, ini maksudnya untuk menggoda ya. Perempuan gak baik untuk menggoda. Biasanya coba aja orang kalau udah kena jaring perempuan, mau taubat mau, nanti ini lagi. Ibarat binatang buruan kalau udah kena jaring, ya udah diatur sama yang kena binatang buruan itu, diulu di ini. Laki-laki begitu, kalau udah kena jaringnya perempuan, mau dia alim kayak mau dia hebat, udah kacau. Ya biasa nanti udah tobat begitulah. Tobat kancil lagi. Kenapa? Udah kena jaringnya. Karena itu hati-hati, paling berat itu. Jangan main-main api. Jangan main-main api perempuan itu, wah berat. Jadi bisa rusak semuanya, rusak urusan dunianya, terlebih lagi juga rusak urusan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau dibahas? Ya silakan. Saya kan setelah di kamar atau tidur saya juga